Saya Bang 1042 140. Dan saya Salsabila Azriani dengan NIM 10410028. Tugas ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Perusahaan dan Perpajakan. Dan tugas pembimbing Bapak Dr. Haji Ahmad Nazari, SK/MH. Latar belakang terbentuknya badan usaha adalah perkumpulan. Perkumpulan secara istilah dalam bahasa Jerman berarti Verein, atau dalam bahasa Inggris disebut association, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan union. Perkumpulan dalam arti sempit disebut Bulgarisch Vereniging, yang artinya adalah bentuk persekutuan yang bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sementara perkumpulan dalam arti luas merupakan organisasi yang dijalankan untuk memperoleh keuntungan. Badan usaha berbadan hukum terbagi menjadi 3, yaitu perseroan terbatas, koperasi, dan yayasan. Perseroan terbatas merupakan perusahaan berbadan hukum yang sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. PT sebagai subjek hukum mempunyai kedudukan mandiri atau yang disebut dengan persona standi in judice, yang artinya PT tidak bergantung pada pemegang saham. PT sebagai perusahaan berbadan hukum yang berarti dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya manusia dan bisa memiliki kekayaan, aset, maupun utang dengan diperantarai oleh pengurus yang berwenang. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menjelaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Koperasi merupakan perkumpulan yang didirikan dan dijalankan oleh sejumlah orang dengan kepentingan yang sama. Koperasi didirikan dengan sebab adanya kebutuhan meningkatkan kesejahteraan hidup bagi para anggotanya. Para anggota menjalankan koperasi sesuai dengan asasnya, yaitu secara kekeluargaan, yang mana perekonomian dijalankan bersama dalam badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan para anggota koperasi. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Di Indonesia terdapat 3 landasan koperasi, yaitu pertama, landasan ideal yaitu Pancasila. Kedua, landasan struktural dan landasan gerak pasal 33 yaitu Undang-Undang 1945. Ketiga, landasan mental koperasi yaitu setia kawan dan kesadaran diri sendiri. Dasar hukum koperasi meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kedua, PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Yang tiga, Peraturan Perundangan Nomor 17 Tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah. Yang empat, Peraturan Perundangan Nomor 9 Tahun 1998 tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi. Yang kelima, Peraturan Perundangan Nomor 33 Tahun 1998 tentang modal penyertaan pada koperasi. Yang keenam, Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK Nomor 36/Kep M2 1998 tentang pedoman pelaksanaan penggabungan dan peleburan koperasi. 7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PPK Nomor 19 Kep Menek 3 Tahun 2000 tentang pedoman kelembagaan dan usaha koperasi. 8. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akte pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi berbeda dari badan hukum lain karena adanya status ganda dari anggota koperasi. Anggota koperasi yang merupakan pemilik badan usaha koperasi juga dapat berperan sebagai pengusaha jasa koperasi. Dalam koperasi, seluruh anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan untuk koperasi.
Jenis koperasi berbeda-beda menurut beberapa faktor. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, koperasi dibedakan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder. Secara umum, koperasi dibedakan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Untuk mendirikan koperasi dari skala kecil maupun skala besar, tentu membutuhkan modal. Modal koperasi dapat berupa modal sendiri dan modal pinjaman. Berikut penjelasan tentang modal-modal koperasi. Modal sendiri koperasi dapat diperoleh dari 1. Simpanan pokok, merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan saat pengajuan diri sebagai anggota koperasi. Jumlahnya sama bagi tiap anggota yang mendaftar. Yang kedua, simpanan wajib adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan selama masih menjadi anggota. Jumlahnya tidak harus sama bagi setiap anggotanya. Ketiga, dana cadangan adalah dana yang diambil alih dari penyisihan sisa hasil usaha dengan tujuan untuk mengembangkan usaha koperasi atau untuk menutupi kerugian jika suatu saat terjadi. Yang keempat, hibah merupakan sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang, bersifat hibah atau pemberian dari pihak lain dan tidak mengikat. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian dan rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perekonomian meliputi 1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya dan yang otonom atau independen. Kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan memanfaatkan koperasi. 6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan mempergerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang ketujuh, koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Selanjutnya, yang ketiga, yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum yang sifatnya sosial, yang mana pendiriannya sesuai dengan peraturan perundangan yang sudah ditetapkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang yayasan. Dijelaskan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Menurut Wirjono Projodikoro, esensi yayasan meliputi 1. Adanya suatu harta kekayaan. Yang kedua, harta kekayaan ini merupakan harta kekayaan tersendiri tanpa ada yang memilikinya, melainkan dianggap sebagai milik dari yayasan. Yang ketiga, atas harta kekayaan itu diberi suatu tujuan tertentu. Dan yang keempat, adanya pengurus yang melaksanakan tujuan dan diadakannya harta kekayaan itu. Ketentuan mengenai yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Pada bab 1 mengenai ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, beberapa penyelesaiannya diubah dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan memiliki organ yang terdiri dari pembina, pengurus, dan pengawas. Berdasarkan penjelasan
penjelasan pada bab 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan disebutkan bahwa pasal 28 ayat 1, pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang itu atas anggaran dasar. Kemudian pasal 28 ayat 3, yang diangkat menjadi anggota pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina yang mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kemudian pasal 31 ayat 1, pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Kemudian pasal 31 ayat 2, yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan pasal 40 ayat 1, pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam melaksanakan kegiatan yayasan. Dan yang terakhir pasal 40 ayat 2, yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam kegiatannya, yayasan tidak boleh dijadikan sebagai badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha dengan tujuan mengumpulkan kekayaan demi terlaksananya program yayasan. Maka yayasan dapat mendirikan sebuah badan usaha yang terpisah dari yayasan itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, bahwa yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Selanjutnya, badan usaha bukan berbadan hukum. Yang pertama, ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang atau dapat juga disebut dengan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dijalankan oleh satu orang pengusaha. Satu orang tersebut adalah pemilik modal sendiri. Sementara jika ia bekerja dengan banyak orang, maka mereka hanya bertugas membantu sesuai kewenangan yang diberikan. Pengusaha dagang merupakan bentuk perusahaan yang paling sederhana, biasanya dikenal secara umum sebagai unit dagang. Yang kedua, persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka persekutuan perdata memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perjanjian di antara dua orang atau lebih. Yang kedua, pihak yang mengadakan perjanjian memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Dan yang ketiga, tujuan dari perjanjian dan kegiatan tersebut adalah untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan. Konsekuensi yang ditanggung dalam persekutuan perdata bukan hanya aset berupa uang, melainkan juga berupa hal lain seperti barang atau kemampuan sesuai dengan perjanjian, seperti yang tertuang dalam pasal 1619 KUH Perdata yang berbunyi, semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang, atau usaha ke dalam perseroan itu. Sesuatu yang dimasukkan ke dalam persekutuan merupakan modal untuk menjalankan perseroan, baik berupa uang, barang, maupun usaha. Dengan adanya modal tersebut, barulah persekutuan dapat melaksanakan kegiatan usahanya. Persekutuan perdata melakukan pembagian keuntungan secara bebas sesuai kesepakatan di antara para sekutu. Jika tidak ada aturan mengenai hal ini, maka pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan dengan seimbang berdasarkan kontribusi masing-masing. Pembagian keuntungan pada salah satu pihak dikatakan batal meski telah disepakati, tetapi tidak mengapa jika salah satu pihak saja yang menanggung kerugian. Sebagaimana dalam pasal 1635 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian yang memberikan keuntungan saja kepada salah seorang daripada peserta adalah batal.
Akan tetapi diperjanjikan bahwa semua kerugian hanya akan ditanggung oleh salah seorang peserta atau lebih. Perbuatan persekutuan sesuai ketentuan dalam pasal 1646 KUH Perdata bahwa persekutuan perdata berakhir atau bubar dengan sebab yang pertama, waktu perjanjian yang disepakati telah habis. Yang kedua, musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan persekutuan. Yang ketiga, salah satu pihak atau beberapa dari sekutu berkehendak mengakhiri perjanjian mereka. Dan yang keempat, salah satu pihak meninggal dunia atau mengalami kebangkrutan. Baik, saya akan menjelaskan tiga persekutuan dengan firma. Berdasarkan pada pasal 16 KUH Dagang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. KUH Dagang yang memuat ketentuan tentang firma terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35. Firma memiliki 3 unsur mutlak yang merupakan ciri khusus sebagai tambahan persekutuan perdata, yaitu 1. Menjalankan perusahaan pada pasal 16 KUH Dagang. 2. Dengan nama bersama atau firma pada pasal 16 KUH Dagang. 3. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan pada pasal 18 KUH Dagang. Persekutuan perdata khusus. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai kebubaran persekutuan firma sama dengan persekutuan perdata yang terdapat pada pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 KUH Perdata. Selain itu, terdapat aturan khusus dalam pasal 31 sampai dengan pasal 35 KUH Dagang yang menyebutkan bahwa firma dibubarkan dengan akta relas notaris bersama dengan pendaftaran perbubaran di pengadilan negeri setempat. 4. Persekutuan komanditer. Pada pasal 19 KUH Dagang menerangkan bahwa persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan yang terbentuk dengan cara meminjam uang yang didirikan antara beberapa orang persero yang bertanggung secara tanggung rentang untuk keseluruhnya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Persekutuan komanditer terbagi menjadi beberapa jenis menurut HMN Purwosutisto, yaitu persekutuan komanditer diam-diam. Adalah persekutuan komanditer yang belum menyatakan diri secara terang-terangan pada pihak ketiga bahwa persekutuannya adalah persekutuan komanditer. 2. Komanditer terang-terangan. Adalah persekutuan komanditer yang secara terang-terangan menyatakan pada pihak ketiga bahwa dirinya adalah persekutuan komanditer. 3. Persekutuan komanditer dengan saham. Komanditer dengan saham adalah persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya berupa saham. Selain dari 3 jenis persekutuan komanditer di atas, ada pula beberapa bentuk persekutuan komanditer, yaitu sebagai berikut. Persekutuan komanditer murni merupakan bentuk paling sederhana di mana hanya ada satu sekutu komplementer dengan beberapa sekutu komanditer. 2. Persekutuan komanditer campuran. Umumnya ada pada persekutuan firma yang memerlukan tambahan modal. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.